Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun berada, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Buatnya video ini dibuat tanggal 2 Syawal dan insyaallah di spesial edisi lebaran kali ini, dan pertama kali ini saya insyaallah akan berbagi bagaimana cara saya menginstal penyiraman yang semi otomatis untuk mempermudah kita dalam pengelolaan tanaman cabai kita. Nah, adapun mau tanaman cabai ataupun yang lainnya, ini bisa digunakan buat para petani pemula khususnya, dan juga buat yang memang mau terjun di dunia pertanian. Jadi sekarang lebih mudah kalau kita menggunakan sistem irigasi tetes atau sistem drip irigasi yang mempermudah kita dalam mengelola dan memelihara tanaman kita. Oke, langsung saja kita ke lokasinya. Oke, sahabat tani sekalian, di sini saya sudah berada di lokasi tempat tandon itu berada. Ini tandon dengan daya tampungnya itu 1050 liter, ditaruh di atas ketinggian kurang lebih 1,30 meter atau 1,20 meter lah ya. Jadi nggak terlalu tinggi, tapi insya Allah bisa mengalirkan air ke bedengan yang kedua di sana. Nah, karena bedengan yang pertama di sini itu lahan pertama di sini, lahan kedua yang mau kita olah nanti di sana, dan instalasinya akan menjadi dua. Nah, untuk yang pertama dan untuk yang kedua. Nah, kita fokus ke sini. Di sini terlihat bahwasannya sangat rumit untuk proses instalasinya. Tapi nanti insya Allah akan saya jelaskan dengan dua fungsi yang memang saya terapkan di instalasi pipa untuk irigasi ini. Jadi yang pertama fungsinya itu adalah untuk menyiram, yang kedua adalah fungsinya untuk pemupukan juga, karena terlihat di sini ada venturi injektor, yang mana venturi injektor ini untuk kita gunakan pemupukan dengan cara semi otomatis. Oke. Jadi kita fokus yang pertama dulu, yaitu adalah untuk penyiraman. Di sini keluaran pipa terlihat di sini 1, 2. Yang pertama ini keluaran pipa dengan menggunakan pipa 1 in, kemudian yang kedua di sana itu keluaran dengan menggunakan pipa 3/4. Nah, sini ada valve valve, kemudian ada watermur, kemudian di sini juga ada valve valve, ada watermur. Kita fokus di sini dulu keluaran air yang pertama. Nah, di sini ada T, karena ini akan membantu untuk proses pembuangan udara yang ada di dalam tandon. Tapi untuk yang sekarang nggak saya gunakan, makanya di sini saya tutup. Nah, nanti ini hiraukan aja. Saya langsung ke sini overshock dari 1 in ke 2 in. Jadi pipa induknya adalah 2 in. Nah, kemudian di sini terlihat ada T overshock, apa namanya ya? Ya T, tapi di overshock ke 3/4. Dari 2 in di overshock ke 3/4. Kemudian di sini ada valve valve, ada T, ada dop. Ini nggak kita lem untuk bisa dipergunakan menggunakan air dari sini. Nanti kita akan mengaduk pupuk, kebutuhan untuk penyiraman, pestisida dan lain sebagainya. Nah, ketemu di sini L, kemudian di sini langsung ke out yang 3/4. Nah, out yang 3/4. Kita fokus ke penyiraman dulu. Jadi dua output ini, 1 in dan 3/4, ketemu di sini. Nah, kemudian ke bawah dia. Nah, ke sini kita pasangkan cek valve ya, kemudian watermur ke sini lurus, watermur lagi, kemudian ada filter air ke sana di T. Jadi ke sana untuk lahan yang kedua, kemudian yang ke kiri itu untuk lahan yang pertama. Nah, itu untuk proses penyiramannya kita cukup, misalnya kita gunakan ini, puter 1, puter 2. Nah, dia ini kita buka dulu. Nah, dia akan mengalir ke tempat yang sama sana ya. Dan ini karena ini terbuka, jadi kita tutup dulu. Ini kan untuk ke sana, karena memang belum dipakai, berarti nanti sekarang kita tes ke sini.
Nah, di sini ada keran juga untuk memudahkan kita. Nah, ini belum terbuka, kita buka. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba di sini. Nah, tinggal kita buka. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Karena dia akan proses pengisi dulu di selang drip. Nah, ini selang pipingnya udah keluar air ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, itu untuk hanya penyiraman saja. Nah, adapun untuk proses pemupukan, kita lihat di sini di keluaran air yang 3/4 itu kita kasih T untuk masuk ke pompa air. Kita lihat. Nah, disinilah posisi pompa air. Ini merek Panasonic 125. Ini input airnya yang dari sini. Tandon air yang 3/4. Jadi T, kemudian di sini kasih valve juga untuk pengaturan air mau masuk ke sini, atau mau keluar ke sana. Ya, masuk ke sini. Kemudian di sini kita kasih flow switch dan pressure switch. Karena kenapa? Kemarin saya gunakan flow switch saja, itu kinerjanya belum normal, nggak bisa normal gitu. Karena tekanan itu berpengaruh. Ya, kalau ditambah dengan pressure switch, itu dia akan bisa walaupun tekanannya sedikit jadi normal gitu. Makanya ini untuk sistem otomatis ketika keran di dalam bedengan kita buka ataupun kita tutup. Nah, seperti ini instalasinya. Nah, kemudian ini keluar ke sini. Ini keluar ke sini. Nggak perlu saya jelasin satu-satu ya. Jadi dilihat aja, ini ada watermur dan ini ada overshock juga. Lihat saja. Nah, di sini ini rencana karena ini output daripada pompa. Makanya ini bisa kita buka untuk nanti masuk air ke sana dan diambil oleh, nah ini ada valve juga. Nanti saya pakai menggunakan selang air. Kemudian insya Allah nanti saya akan buat di situ di bekas empang itu untuk penampungan air dengan menggunakan terpal ya. Nah, jadi nanti pakai selang, kemudian masukin ke sini, ini dibuka dan dia akan nyedot airnya nanti dari sana. Makanya ini saya gunakan seperti ini, jadi untuk mempermudah ke depan. Oke, setelah itu balik lagi ke sini. Nah, terlihat di sini untuk instalasi venturinya. Kita mulai dari sini ke sini, ini lurus ke bawah dan nanti ketemu di sana. Oke. Nah, di sini kita kasih T masuk ke sini, nanti air masuk ke sini dan diolah oleh venturi ke sini. Venturinya pakai selang. Kita selangnya masukin ke dalam air pupuk. Ini air pupuk. Nah, tuh. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada pressure gauge untuk melihat tenaga dari tekanan air yang ada di pompa. Untuk melihat kualitas pompa, tenaga airnya, tekanannya berapa, kita lihat di sini. Ini sebetulnya kondisional, mau nggak dipakai juga nggak jadi masalah. Nah, yang penting adalah ini untuk mengatur lajunya air yang nanti akan disedot oleh venturi. Nah, sini ya. Nah, di sini valve, kemudian ke sini venturi. Sini valve lagi, kemudian masuk sini dan nanti akan ketemu juga di sini. Nah, ini juga ada tusen klep. Gunanya untuk apa? Tadi pas saat penyiraman, di sini fokus penyiraman, jadi dia nggak akan masuk ke sini karena di sini arahnya cuman ke sana. Jadi ini untuk penyiraman dan ini untuk pemupukan. Nah, jadi dia hanya khusus ke sini. Itulah gunanya tusen klep yang ini. Kalau ini kan cek valve, kalau ini tusen klep. Nah, jadi pemupukannya nanti dia akan ngalir ke sini
kemudian ke sini dan mengalir ke sana. Nah, ke sana atau ke sana ya. Nah, pentingnya juga cek valve di sini ketika saat tekanan pompa menekan air ke sini, kemudian ke sini. Nah, di sini dia tidak akan lagi bisa masuk ke sini karena di sini ada cek valve untuk membuka ke sana saja. Jadi dia tidak bisa ke sini. Kalau dia nggak ada cek valve, nanti dia akan balik lagi ke atas tandon sana. Nah, makanya penting di sini saya gunakan cek valve. Kemudian di sini dan ke sana. Oke, ya. Seperti ini. Jadi ini hasil riset saya, penerapan atau instalasi pipa airnya seperti ini karena di yang pertama yang ini itu saya sudah tes dan ternyata airnya balik lagi ke atas walaupun memang sama menggunakan cek valve itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke. Nah, untuk tes untuk pengaplikasiannya saya akan tes di sini spesial hari ini. Saya akan tes bagaimana cara saya, proses saya pemupukan dengan instalasi pipa yang sudah saya terapkan, kemudian instalasi Venturi yang sudah saya terapkan untuk agar bisa sampai kepada lahan atau bedeng kita. Nah, pertama caranya kita buka dulu bedengannya. Kita buka dulu di sini. Nah, ini dibuka. Kemudian itu juga udah dibuka. Kemudian di sini juga kita buka. Ini untuk percabangan antara ke lahan kedua maksud saya atau ke lahan pertama ini. Nah, setelah dibuka tadi, nah di sini sudah kita siapkan air pupuk yang akan kita gunakan untuk proses pemupukan di lahan pertama saya. Nah, ini ada selangnya dari Venturi ya di sini. Oke. Nah, langkah pertama ini awalnya seperti ini. Kita buka. Set. Nah, yang ini karena itu udah terbuka, yang ini kita tutup. Supaya apa ini ditutup? Supaya air tetap stay atau berada di sini. Kemudian saya akan gunakan air itu biar masuk ke dalam input pompa air sana ya. Nah, karena ini udah otomatis, makanya saya tinggal on kan saja seperti ini. Dia belum nyala, kemudian kita kasih air biar dia menyala. Nah, dia udah nyala, airnya udah ngalir. Nah, ini saya gunakan yang transparan. Airnya udah mengalir ke sana. Kita cek. Nah, airnya udah mengalir ya. Tuh. Ini menggunakan pompa, jadi agak keras, agak deras airnya. Nah, kemudian sekarang kita akan menjalankan penyedotan Venturi untuk menyedot pupuknya. Nah, ini kita tes ya. Jadi di sini ya, valve yang ada di dasar output keluaran pompa air ke sini, ini dia mengalir juga ke sini. Gunanya saat kita tutup pelan-pelan. Nah, tutup pelan-pelan sampai dia nanti akan menyedot pupuk yang ada di dalam ember ini. Nah, kita lihat. Nah, pupuknya sudah tersedot ke sini. Nah, ke sini dan dia keluar ke sini dan menyatu dengan air yang ada disedot oleh pompa air. Nah, seperti ini ya, ini pupuknya sudah menyedot, Venturinya sudah menyedot pupuk yang ada di dalam ember ini ya. Ini jadi tugas kita ya cuman gini aja, ngaduk-ngaduk pupuk seperti ini.
Jadi ini dia langsung otomatis mengisi menyatu dengan air yang disedot oleh pompa. Nah, tuh ya. Sini tekanannya kita lihat. Oh, dia naik. Ya, dan pupuk akan semakin cepat mengalir. Kalau misalnya kita pengen pelan-pelan ya kita kasih seperti ini aja. Sampai yang penting dia tersedot. Nah, ini pelan-pelan ya. Kita lihat lebih dekat. Kalau saya putar sedikit lagi, tutup sedikit lagi biar dia lebih cepat. Nah, dia aliran airnya sangat cepat, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi seperti itu aja proses penginstalan untuk penyiraman dan juga pemupukan yang saya terapkan untuk persiapan penyiraman di lahan kedua dan juga sekarang sudah saya pakai di lahan pertama. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani, khususnya para petani pemula ataupun bagi para petani senior yang memang belum tergambarkan dengan proses instalasi untuk penyiraman seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa alhamdulillah.